Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA kelas 10 bab 1 pada tugas Ayo identifikasi aktivitas 1.2 pada halaman 7 di buku IPA Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini Gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kuy kita lanjut. Bagian berikut ini adalah perintah yang mesti kita kerjakan pada tugas Ayo identifikasi aktivitas 1.2 halaman 7 buku IPA kelas 10. Kalian bisa terlebih dahulu mengamati gambar yang terdapat di sebelah kiri ini. Yang mana gambar-gambar ini merupakan contoh-contoh penerapan alat ukur dan juga macam-macam alat ukur yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kalian mengamati gambar-gambar tersebut, isilah tabel yang tertera sesuai gambar yang ada di sebelah kanan ini, Gen. Dan juga mengerjakan soal yang tertera pada pertanyaan nomor 2 ini. Oke, Gen? Jadi langsung kita eksekusi tugas Ayo identifikasi ini. Baik, Gen. Silahkan terlebih dahulu membuat tabel serupa dengan yang dicontohkan pada tugas kali ini. Jika sudah, perhatikan pembahasan berikut. Gambar pertama, terdapat neraca Ohaus. Besaran yang diukur adalah massa, jenis besarannya termasuk besaran pokok, dan satuan pada alat itu adalah gram. Kemudian satuan internasional untuk massa adalah kilogram dengan dimensi disimbolkan dengan M besar. Kemudian kalau melihat gambar kedua, itu terdapat yang namanya meteran. Ya, walaupun bentuknya ini meteran yang sering digunakan untuk mengukur tubuh atau mengukur guna mengetahui besar tubuh, lingkar tubuh kita yang saat membuat baju. Nah, besaran yang diukur tentu berkaitan dengan meteran adalah panjang. Yang mana panjang termasuk besaran pokok dengan satuan alat yang umumnya adalah cm, di mana satuan SI untuk panjang adalah meter dengan dimensi L besar. Kemudian gambar ketiga terdapat stopwatch yang diukur tentu adalah waktu, yang mana waktu termasuk besaran pokok dengan satuannya adalah second, dan juga satuan internasionalnya juga second atau detik dengan dimensi disimbolkan dengan T besar. Kemudian gambar keempat terdapat termometer yang jelas untuk mengukur suhu yang termasuk besaran pokok dengan satuan alat ini Celsius, sedangkan satuan internasional dari suhu adalah Kelvin dengan dimensi yaitu simbol theta. Lanjut ke gambar kelima, terdapat avometer. Dapat digunakan untuk mengukur kuat arus listrik, yang mana kuat arus listrik termasuk besaran pokok, di mana untuk satuan pada alat ini adalah ampere, dan juga sama untuk satuan internasionalnya juga ampere, dengan dimensinya adalah simbol I besar. Gambar keenam, terdapat luxmeter untuk mengukur intensitas cahaya, yang juga termasuk dalam besaran pokok, dengan satuan alat lux, dan satuan internasionalnya itu berupa kandela, dengan dimensinya adalah J besar. Kemudian gambar ketujuh, terdapat jangka sorong untuk mengukur panjang, yang juga ini termasuk besaran pokok dengan satuannya pada alat berupa cm, dan satuan internasionalnya berupa meter, dan dimensinya yaitu L besar. Kemudian kita lanjut ke gambar ke-8. Terdapat speedometer yang umumnya ada di kendaraan bermotor. Ini tentunya untuk mengukur kelajuan yang juga termasuk dalam hal ini adalah besaran turunan, di mana satuan alat adalah berupa kilometer per jam dengan satuan internasionalnya adalah meter per sekon. Kemudian dengan dimensi satuan meter dibagi dengan dimensi satuan waktu. Jadi tinggal simbolnya aja kita tuliskan, yaitu L besar dibagi T besar. Kemudian lanjut ke gambar ke-9, terdapat tensimeter yang mengukur tekanan
yang mana tekanan termasuk besaran turunan. Untuk satuan alat berupa milimeter raksa atau mmHg, dengan satuan SI atau internasionalnya untuk tekanan adalah Pascal atau PA, dengan dimensi yaitu berupa M dibagi L dikali T pangkat 2. Kemudian lanjut pada gambar ke-10, terdapat gelas ukur untuk mengukur volume, yang mana volume termasuk besaran turunan dengan satuan pada alat adalah milimeter. Untuk satuan SI volume adalah meter kubik, dan dengan dimensi yaitu adalah L pangkat 3, karena meter kubik, jadi L-nya kita pangkatkan jadi 3. Kemudian lanjut pada gambar ke-11, terdapat mikrometer skrup untuk mengukur besaran panjang yang termasuk besaran pokok dengan satuan alat adalah milimeter, dengan satuan SI meter, dan dimensi tentu untuk panjang atau meter adalah L besar. Lanjut pada gambar ke-12, terdapat alat pengukur tekanan ban yang jelas untuk mengukur tekanan yang termasuk juga besaran turunan dengan satuan alat berupa pounds per square inch atau PSI, dengan satuan SI-nya masih berupa Pascal atau PA, dan dimensinya itu berupa M dibagi L dikali T pangkat 2. Nah, lanjut ke soal nomor 2 berikut. Perhatikan perintah dan soal yang ada ini. Perhatikanlah gambar A dan gambar B. Alat ukur pada kedua gambar tersebut mengukur besaran yang sama. Lihat pula pada tabel soal sebelumnya, yaitu di nomor 1. Terdapat alat ukur yang memiliki dimensi yang sama. Jelaskan pendapatmu mengapa harus ada kedua alat ukur yang berbeda untuk besaran yang sama. Baik, perhatikan penjelasan berikut. Ada beberapa alasan mengapa ada dua alat ukur yang berbeda untuk besaran yang sama. Pertama, berkaitan dengan konteks penggunaan. Alat ukur yang berbeda mungkin lebih sesuai untuk konteks penggunaan yang berbeda. Misalnya, untuk mengukur panjang, kita dapat menggunakan penggaris atau pita pengukur. Penggaris mungkin lebih tepat untuk mengukur panjang benda yang lurus. Sedangkan pita pengukur mungkin lebih cocok untuk benda-benda yang tidak lurus atau melengkung. Bayangkan kalian mau ukur lingkar kepala pakai penggaris yang lurus. Itu akan kesulitan dibandingkan kalian menggunakan pita meteran untuk mengukur lingkar kepala, yang tentu lebih mudah. Itu contoh dalam konteks penggunaan. Kedua, berkaitan dengan akurasi. Nah, beberapa alat ukur mungkin lebih akurat daripada yang lain dalam pengukur besaran yang sama. Misalnya, untuk mengukur berat, timbangan digital mungkin lebih akurat daripada timbangan analog. Kemudian berkaitan dengan ketepatan tujuan. Beberapa alat ukur mungkin dirancang untuk tujuan khusus atau tertentu. Nah, sebagai contoh, dalam pengukuran medis, ada banyak alat ukur yang dirancang khusus untuk mengukur parameter tertentu dalam tubuh manusia. Seperti ada alat tadi, tensimeter, yang digunakan untuk mengukur tekanan darah. Kemudian ada alat untuk mengukur kadar gula darah dan mengukur denyut jantung. Itu untuk berkaitan dengan fungsi khusus. Kemudian yang berkaitan dengan gambar, contohnya sederhana. Bayangkan kalian menggunakan timbangan kodok yang ada di gambar B untuk menimbang bayi. Itu kan sangat sulit ya. Makanya ini berkaitan erat dengan konteks penggunaan. Walaupun sama-sama mengukur massa atau berat, tetapi biasanya alat ukur itu didesain untuk tadi kebutuhan khusus dan fungsi digunakan dalam situasi tertentu, walaupun tadi mengukur satuan yang sama. Nah, itulah tadi pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban IPA kelas 10 bab 1 pada sesi tugas Ayo Identifikasi Aktivitas 1.2 pada halaman 7 di buku pegangan IPA Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.